Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Khalil Alfi Naim dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul permainan dalam permainan penunjang keterampilan berbahasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian permainan. Permainan merupakan suatu media dalam sebuah pembelajaran di mana untuk mengisi kelas supaya tidak bosan, seperti itu. Permainan sendiri itu berasal dari kata main yang berarti perbuatan untuk menyenangkan hati yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat kesenangan atau mungkin tanpa media. Sedangkan seorang ahli Suparno memberikan penjelasan bahwa pada hakikatnya permainan bahasa adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan berbahasa tertentu dengan cara yang menyenangkan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan suatu permainan ada dua, yaitu untuk yang pertama untuk memperoleh kesenangan, dan yang kedua adalah untuk melatih suatu keterampilan berbahasa. Apabila salah satu tujuan tersebut tidak ada, mungkin misal hanya mendapat satu kesenangan atau hanya dia melatih satu keterampilan berbahasa tertentu, maka ia tidak bisa dikatakan sebagai permainan bahasa. Nah, jenis-jenis permainan bahasa sendiri ada banyak sekali. Nah, namun bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama dari segi keterampilan bahasa dan unsurnya, itu ada permainan berbicara, ada permainan membaca, ada permainan menulis, kosakata, dan permainan tata bahasa sesuai dengan jumlah keterampilan atau maharoh dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua dari segi macam-macam permainan, itu ada permainan salah benar, permainan mengingat, permainan peran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah manfaat permainan. Apabila satu permainan itu dilaksanakan atau bisa dilakukan dengan bijaksana atau dengan tepat, maka akan mendapatkan suatu manfaat. Yang pertama adalah dapat menyingkirkan keseriusan yang menghambat proses belajar. Yang kedua, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar. Yang ketiga adalah mengajak siswa supaya bisa terlibat secara penuh. Yang keempat, meningkatkan proses belajar. Yang kelima, membangun kreativitas diri. Yang keenam, mencapai tujuan dalam ketidaksadaran. Yang ketujuh, meraih makna belajar dengan pengalaman. Dan yang terakhir adalah memfokuskan peserta didik sebagai subjek belajar. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa permainan yang saya jelaskan di sini pada maharotul kalam dan juga maharoh al-istima'. Yang pertama, permainan dalam maharotul istima' dulu. Ada yang namanya permainan bisik berantai. Nah, pada permainan ini teknisnya adalah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 5-6 yang berisi 5-6 anggota. Nah, siswa tadi berjejer atau berposisi satu kelompok satu banjar. Nah, setiap kelompok nanti akan dibisikkan satu kata atau satu kalimat oleh guru yang nantinya akan dibisikkan ke teman sekelompoknya ke belakang, begitu seterusnya. Nah, siswa yang kata yang bisa sampai belakang dengan cepat dan juga tepat tentunya jawabannya, maka dia akan menjadi pemenangnya. Kurang lebih teknisnya seperti itu. Yang kedua ada permainan apa ini apa itu. Nah, permainan ini tujuannya adalah untuk melatih siswa menangkap makna kosakata baru berdasarkan konteksnya. Prosedurnya yaitu
siswa diberikan waktu beberapa menit untuk menulis deskripsi singkat yang nantinya akan ditebak oleh siswa lain. Nah, deskripsi dari satu objek. Objek tersebut satu kategori, misal yang spesifik ya, mungkin misalnya nama binatang, nama makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, lalu deskripsi tersebut dibuat beberapa poin, 4 poin, dari yang umum sampai menuju yang khusus. Nah, yang nantinya akan siswa ditunjuk salah satu untuk diperdengarkan deskripsinya. Nah, teman-temannya nanti akan menjawab atau menebak apa dari yang dideskripsikan oleh temannya tadi. Nah, siswa yang dapat menebak pada deskripsi pertama, ia akan mendapat poin 4. Nah, setelah dibacakan deskripsi kedua, kok dia baru ada temannya baru bisa menjawab, maka poinnya adalah 3. Lalu dibacakan deskripsi ketiga, baru bisa menjawab, baru itu poinnya 2, dan seterusnya. Nah, siswa yang mendapat skor terbanyak itulah yang akan menjadi pemenangnya. Permainan yang ketiga dari Maharatul Istima adalah sebut nama. Nah, di sini teknisnya adalah permainan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi objek. Teknisnya adalah guru menyiapkan deskripsi beberapa benda yang meliputi ciri-ciri pemakaian, bahan pembuatan, dan lainnya. Nah, guru nanti memperdengarkan atau mendeskripsikan benda tersebut secara lisan. Lalu siswa tugasnya adalah untuk menebak benda apakah itu. Nah, siswa yang mampu menjelaskannya, maka dialah yang akan mendapatkan skor seperti itu. Lalu yang kedua adalah pada permainan penunjang Maharatul Kalam. Nah, yang pertama adalah permainan di mana saya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, guru memperagakan suatu kegiatan tertentu. Nah, guru memberikan perintah kepada siswa untuk menebak di mana kegiatan itu berlangsung. Nah, siswa yang berhasil menjawab akan diberi kehormatan untuk memperagakan satu gerakan yang diinginkannya untuk ditebak teman-teman berbicara nantinya. Nah, misal contoh, guru memperagakan petani yang sedang mencangkul atau guru yang sedang mengajar. Nah, nanti siswa akan menebak di mana tempat kegiatan tadi berlangsung, seperti itu. Permainan yang kedua adalah dalam Maharatul Kalam berbicara spontan. Nah, prosedurnya adalah guru menyiapkan sejumlah lipatan kertas kecil yang nantinya ditulis satu topik tertentu. Topiknya nanti akan disesuaikan dengan siswa, mungkin usia siswa atau tingkatan siswanya seperti apa. Nah, salah satu siswa nanti akan mengambil salah satu kertas tadi secara acak lalu membacanya. Nah, siswa yang berbicara tentang topik tersebut secara spontan beralokasi waktu 3-5 menit. Nah, nanti topik yang ada di dalam kertas tadi akan dideskripsikan siswa, atau siswa akan berbicara secara spontan mengenai topik yang ada di dalam kertas tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lalu permainan yang ketiga dari Maharatul Kalam adalah menemukan orang hilang. Permainan ini agak bersifat sedikit drama. Permainan ini teknisnya adalah salah satu siswa diminta untuk tampil ke depan. Dia nanti akan bercerita, akan berekspresi sedih, seolah-olah dia adalah kehilangan keluarganya. Nah, dia akan menyebutkan ciri-ciri dari orang yang kehilangan tadi, yang ia cari. Nah, ciri-cirinya nanti akan ada pada salah satu siswa dalam kelas tersebut. Nah, tugas siswa lain adalah untuk menebak siapa yang dimaksud tadi. Nah, diharapkan nanti akan terjadi dialog secara spontan, dialog secara bebas antara siswa yang mencari orang hilang tersebut dan juga siswa yang memberitahu orang yang sedang dicari tersebut. Nah, itu beberapa permainan dalam Maharatul Kalam dan juga Maharatul Istima dan juga Maharatul Kalam. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.